Selamat malam, pemirsa Caki Sarakai SMTK Cornelia dimanapun Anda berada. Pada video sebelumnya kita berbicara mengenai pembangkit listrik gravitasi bumi, membuat jalan penghasil energi bagian 1 atau part 1. Saya setelah memberikan ulasan singkat juga menjanjikan akan memberikan satu bukti dasar bagaimana jalan penghasil energi, secara khusus energi listrik dengan menggunakan gravitasi bumi. Kali ini kita akan sedikit melebar dan ke belakang terkait dengan hakikat energi itu sendiri. Yang pertama itu menyangkut kekekalan energi. Jadi ada dua hal atau dua eksistensi yang kekal. Dari sisi agama kita menyebut Allah atau Tuhan itu kan yang kekal ya. Lalu dari sisi sains itu ada juga yang kekal, yaitu energi. Jadi kekekalan energi. Kita berbicara mengenai kekekalan energi. Bagaimana hal itu dipahami? Semua orang yang sudah mempelajari fisika dasar pasti mengetahui pernyataan hukum kekekalan energi, yaitu energi kekal tidak dapat diciptakan, tetapi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah atau diubah dari satu keadaan atau wujud kepada keadaan atau wujud yang lain. Ya, sebetulnya dengan adanya teori relativitas khusus Einstein, dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat, energi sama dengan massa dikali kuadrat kecepatan cahaya. Dan kemarin kita sudah sedikit menyinggung, mengulasnya, menunjukkan bagaimana kekuatan energi nuklir itu ya, sekalipun sesuatu yang sangat kecil, tetapi karena geraknya kurang lebih setara dengan kecepatan sinar matahari atau partikel cahaya, maka menimbulkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan adanya persamaan itu sebenarnya penyamaan energi dengan massa. Jadi kita sebut energi massa ya. Kalau kita membayangkan energi itu dalam satu sistem tertutup, ya ini sistem keruangan ya, maka energi secara keseluruhan di alam semesta ini tidak pernah berkurang ataupun bertambah. Itu pengertian pertama daripada kekekalan energi. Jadi ini dalam kaitan dengan perubahan wujud energi tadi. Entah dia padat kemudian cair, habis itu berubah jadi gas ya, ataupun sesuatu yang padat ketika saudara bakar, ya kan, dia berubah ya menjadi uap, gas, lalu ada tertinggal aran misalnya itu karbon dioksida ya, baik itu
yang dalam penguapan itu asap yang keluar, asap ataupun uap, kemudian sisa-sisanya tidak pernah bisa mengubah keadaan keseluruhan energi di alam semesta. Jadi dia tetap sama, hanya mengalami perubahan saja. Kita tidak bisa bilang bahwa dengan membakar sesuatu, iya kan, kayu misalnya, dia terbakar habis, lalu kita katakan bahwa akan mengurangi kuantitas atau jumlah, ya, keseluruhan energi di alam semesta. Itu tidak bisa, ya. Dalam kaitan ini saya mau singgung tadi, ya, soal massa itu. Kita tahu bahwa sebuah benda bermassa katakanlah 10 kg di bumi, ya kan? Dia akan tetap 10 kg di bulan. Massa tetap. Sementara mengalami perubahan hanyalah berat. Karena berat itu kan gaya. Jadi gaya tarik di bulan itu kan lebih rendah daripada gaya tarik bumi. Iya kan? Kalau di bumi kita merasakan sebuah benda itu berat karena memang pengaruh gaya gravitasi, tarikan ke bumi, sementara kita kan menahan sebuah benda. Ya kita bisa, tangan kita kan bisa tertarik ke bawah juga. Tapi kalau di bulan justru kayak mau menahan karena gaya gravitasi bulan lebih kecil. Jadi yang berubah adalah berat benda tetapi massanya tetap. Energi pada hakikatnya adalah massa. Sehingga massa di alam semesta ini tidak pernah mengalami perubahan. Sekalipun sesuatu secara fisik itu mengalami perubahan. Massa keseluruhan. Ya ingat konsekuensi daripada persamaan Einstein tadi. E sama dengan M itu. Lalu disambung C kuadrat itu. Persamaan itu kan energi massa kan. Energi kekal. Massa dia kekal. Sama saja kita bilang energi kekal berarti massa. Yang kita maksudkan juga massa itu kekal, tidak pernah mengalami perubahan. Jadi itu apabila kita membayangkan energi sebagai satu eksistensi yang kuantitatif. Ya. Sekarang bagaimana energi itu kita kekal? Kita pahami lagi dari sisi definisinya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya. Kemarin dalam video pertama terkait energi saya sudah singgung. Usaha W kan sama dengan F kali S, ya kan? Gaya dikali jarak. Ya. Ini berarti menyangkut konsep gerak dan perpindahan. Jadi terjadi usaha terus-menerus. Jadi ada gaya yang terus-menerus. Ini sebagai satu kausalitas, hubungan sebab akibat. Misalnya tumbukan, ya kan? Ini terjadi misalnya tumbukan antara dua benda. Benda yang masanya kecil cenderung akan bergeser oleh desakan atau tumbukan daripada benda yang bermassa lebih besar. Kita lihat dua secara keseluruhan bahwa mulai dari ya anasir-anasir terkecil yang kita sebut atom, ya, di dalam atom itu saja terjadi gerak, ya. Artinya terjadi perubahan di dalam diri atom itu. Apa itu? Elektron-elektron, ya, proton, neutron, ya. Pada tingkat subatomik benda-benda itu terjadi gerak. Selanjutnya kita lihat misalnya penuaannya dari makhluk-makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, ya kan? Dia mulai dari katakanlah tumbuhan itu kan
mulai dari biji ya, kemudian tunas ya, dia mulai pada akhirnya tumbuhan itu tua sampai ya daunnya menguning, pohon mulai roboh ya. Terjadi perubahan. Manusia, hewan-hewan atau binatang-binatang pun mengalami hal yang sama ya. Benda-benda angkasa yang begitu besar, bulan, planet-planet, bintang-bintang, sistem perbintangan atau gugusan-gugusan bintang mengalami perkembangan bahkan pada tingkat kecepatan cahaya. Dia alam semesta ini kan dia semakin melebar ya, membesar, terjadi ekspansi, terjadi perluasan, bahkan dikhawatirkan suatu ketika seperti balon dia pecah berhamburan keberadaan ini. Tapi kembali lagi bahwa itu menunjukkan perubahan terus menerus, perpindahan terus menerus. Ini dia tetap berlangsung seperti satu gerak yang terus menerus pada sebuah lingkaran, ya, suatu revolusi, suatu rotasi terus menerus tiada akhir. Ini menunjukkan kekekalan energi, ya. Sesuatu dia dari A, dia berpindah ke titik B, titik C, terus menerus dan kemungkinan dia kembali lagi ke situ, ya. Kita karena usia manusia ini kan karena tidak kekal, maka tidak bisa menyaksikan itu kembali. Sesuatu yang berlangsung mungkin dia balik ke situ, tapi kan kita sudah tidak ada. Akan tetapi pengetahuan dan pemahaman kita saat ini sudah jelas ya, bisa memperkirakan hal itu, bahwa sesuatu yang pernah terjadi bisa saja dia berulang pada ruang, kembali kepada ruang dan waktu yang sama. Ya, kita sudah bisa memikirkan, membayangkan itu, memprediksi, bahkan bisa memastikan bahwa hal itu benar. Jadi itu soal kekekalan energi, bahwa energi itu kekal. Pertama dalam pengertian kuantitatif, ya kan? Yang kedua dalam pengertian perubahan terus menerus. Oke, sampai di situ. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih. Saya punya satu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa membuat sistem gerak kekal yang dapat diterapkan sebagai sistem pembangkit listrik yang kekal? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Iya Pak, dan saudara pemirsa, sebetulnya manusia ya sejak zaman dahulu ini kan merindukan kekekalan, dan pengamatan manusia diikuti dengan penelitian, lalu sampai pada kesimpulan dengan adanya pernyataan hukum-hukum kekekalan energi itu ya, terutama hukum ke-1 kekekalan energi itu yang tadi, energi itu kekal ya, tidak dapat diciptakan, tidak juga tidak dapat dimusnahkan, melainkan berubah dari satu wujud kepada wujud yang lain. Sehingga kembali lagi sejak dahulu memang manusia memikirkan kemungkinan untuk menciptakan suatu sistem gerak kekal. Kita tidak tahu untuk ke belakang itu sejak kapan pastinya. Hanya kita mengetahui bahwa mulai dari Leonardo da Vinci, ya, Leonardo da Vinci, kemudian ada satu dari India juga, Bhaskara kalau tidak salah, ya, kemudian yang masih relatif baru itu Robert Boyle, ya, ya mereka itu. Jadi kalau buka saja itu di video-video ya YouTube itu
bisa dilihat itu sampai saat ini orang masih berusaha untuk membuat apa itu perpetual motion system atau sistem gerak abadi, sistem gerak kekal, ya. Tapi setelah dilakukan pengujian ya berulang-ulang, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena ya bertentangan sebetulnya menurut ahli-ahli itu, dan sesuai dengan hasil pengujian itu atau eksperimen itu tidak mungkin ya. Dia itu akan bertabrakan dengan kekekalan energi. Akhir-akhir ini juga kita bisa lihat misalnya gravity wheel ya, yaitu roda gravitasi berusaha untuk menghubungkan dinamo atau generator, kemudian aki ya, dengan semacam flywheel, roda gila yang bermasa sangat besar. Jadi diharapkan sirkulasi energi terus menerus, sehingga roda itu kan akan berputar terus, perputaran terus menerus itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang abadi ya, kekal. Tetapi sudah diselidiki itu tidak mungkin, dia pada akhirnya juga berhenti ya. Terus Robert Boyle, tidak eksperimen Robert Boyle yang berusaha buat misalnya gerak air terus menerus ya tanpa henti dengan melibatkan itu tekanan udara ya dengan di dalam tabung itu, sehingga air itu dia bisa terus menerus, tapi pada akhirnya juga tidak mungkin ya. Jadi kan mesin gerak kekal itu kan mesin yang menghasilkan energi dari dirinya sendiri, tidak boleh dari luar diri ya. Saya pikir definisi itu juga agak rancu ya. Sudah jelas lah sebuah sistem yang mungkin dia bergerak dari dirinya sendiri, harus ada hubungan sebab akibat. Ini sesuatu yang kayak kurang begitu rasional. Jadi sebetulnya kita kan tahu bahwa energi itu kekal, seharusnya bisa dibuat satu sistem gerak kekal atau gerak abadi. Tapi dalam kenyataannya tidak bisa. Para ahli bilang bertabrakan dengan hukum kekekalan energi, dan memang sesuai dengan uji coba ya, eksperimen itu kan hal yang tidak mungkin. Tapi apakah dia bertentangan dengan hukum ke-1 kekekalan energi, bahwa energi kekal tadi? Bagi saya tidak. Yang dimaksudkan adalah hukum kedua atau ketiga daripada kekekalan energi itu, yaitu menyangkut disipasi. Dia sebuah sistem itu. Kan disipasi ini kan apa itu? Penghamburan ya. Doang bilang apa itu? Pemborosan. Ya. Jadi energi itu kan kekal. Bisa terjadi perpindahan terus menerus, gerak terus menerus. Akan tetapi sistem itu sendiri tidak mungkin. Karena lihatnya disipasi atau penghamburan atau apa itu pemborosan itu. Misalnya ya, kalau saudara memutar sesuatu, katakanlah dia jalan terus. Sesuatu itu dari sisi kerja kaya mungkin bisa. Dia akan ya sesuatu bisa bergerak terus karena adanya kaya terus menerus ya. Tapi coba lihat bantalan gerak itu, misalnya bearing yang saudara pakai. Lama kelamaan kan dia karat, dia panas, iya kan? Ada misalnya fungsi-fungsi transmisi energi ya, sabuk, gear atau roda gigi ya, bahkan menara atau menara ataupun mesin itu sendiri secara sistem secara keseluruhan kan mengalami keausan. Makanya orang itu harus tahu gemuk ya, oli dan segala macam, bahkan air, supaya menyeimbangkan ya antara heat panas dengan itu, supaya suhu itu dijaga tetap ideal sehingga sebuah sistem itu kerja terus menerus. Tapi coba bayangkan kalau air itu dia habis, kan akan panas ya. Nah, jadi aus entah disebabkan oleh kerja atau proses proses di dalam sistem itu sendiri, tetapi juga dari luar kan, misalnya suhu ya atau kalori,
itu mempengaruhi kinerja sebuah sistem atau sebuah mesin. Sehingga dari sisi sistem itu sendiri, entah itu sistem yang bersifat tertutup atau terbuka, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita membuat sebuah sistem gerak kekal. Ya kan? Itu yang pertama dari sisi sistem. Yang kedua, kalaupun sistem itu bisa bertahan, katakanlah sistem itu secara keseluruhan tidak sampai elemen, komponen-komponen, elemen-elemen terkecilnya dibuat dari sebuah bahan yang memang boleh dianggap itu bersifat kekal, abadi. Akan tetapi kalau dibangun di bumi ini, kecuali bumi ini terbuat dari bahan-bahan yang tahan tabrakan meteor misalnya, ya kan? Tahan, tidak mungkin bisa mengalami sesuatu yang menarik dia ke matahari lalu pada akhirnya habis di matahari misalnya. Tidak mungkin bisa ditabrak oleh planet lain, misalnya terjadi perubahan konstelasi, perputaran bergerak planet-planet misalnya, ya kan, bulan, ya. Kemudian bumi sendiri terbuat dari satu bahan yang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin, ya, dia bisa rusak, ya boleh. Tapi kan bumi ini kita tahu bahwa tidak mungkin, dari segi umur saya kurang lebih masih hanya tersisa 5 juta tahun cahaya atau 5 tahun cahaya. Artinya bahwa bumi ini pun akan lenyap, dia tidak kekal, tidak abadi. Sehingga ketika kita membangun sebuah sistem yang kita nyatakan sebagai sistem yang kekal atau abadi di muka bumi, ingat bahwa bumi itu sendiri tidak kekal, tidak abadi. Demikian ketika bumi lenyap, kan sistem itu juga lenyap, iya kan? Jadi tidak mungkin untuk kita bisa membuat sebuah sistem gerak abadi, apalagi diterapkan sebagai sebuah sistem pembangkit listrik, iya kan? Itu hal yang menurut saya adalah tidak mungkin. Selain bertabrakan dengan logika hukum kekalahan energi terkait dengan disipasi atau pemborosan, ya, keharusan dari komponen-komponen sistem itu sendiri, tetapi juga dari sisi kenyataan bahwa bumi sendiri tidak kekal atau tidak abadi. Oke, saya kira itu ya. Silakan. Ya, menurut Bapak, apakah kita bisa membuat sistem penghasil energi seumur hidup? Dalam hal ini semacam pembangkit listrik yang terus-menerus menghasilkan listrik selama bumi masih ada. Ya, sebetulnya itu yang menurut saya masuk akal. Itu masuk akal. Kita tidak katakan bahwa kita bisa membuat satu pembangkit listrik yang bersifat kekal atau abadi, ya, perpetual motion tadi. Ya, kita tidak mungkin ya, membuat satu sistem gerak yang kekal atau abadi, kan? Tidak mungkin kita buat itu. Tapi mungkin, sangat mungkin untuk kita membuat sebuah sistem penghasil energi listrik yang seumur bumi. Dalam hal ini pembangkit listrik yang terus menghasilkan energi, terus menerus menghasilkan energi selama bumi masih ada. Itu sangat mungkin, ya kan? Jadi pertama, soal sistem itu sendiri. Kalau kita membangun sesuatu di bumi, kita pakai material, katakanlah ya kan, bahan-bahan itu entah besi kan, atau logam-logam, segala macam logam, ya. Kita mau gunakan batu, tanah misalnya, ya. Groundnya itu kan bumi, berarti sistem itu dengan sendirinya merupakan bagian daripada bumi, kan? Oke. Itu. Lalu penekanan kita sebenarnya pada bumi itu sendiri sebagai sumber daripada energi, ya.
Sehingga selama bumi masih ada, maka energi itu ada, sehingga listrik itu pun tetap ada. Kita kemarin kan sudah singgung mengenai energi baru terbarukan, ya, segala macam, kan? Mulai dari apa? Yang terestrial itu yang berasal dari bumi itu kan apa? Angin, ya kan? Air, ya kan? Gelombang, kemudian apalagi biomasa ya, padat cair, gas. Kemudian kita ingat juga sebenarnya termal, geotermal atau panas bumi, ya kan? Itu antara lain. Kemudian ekstraterestrial, yaitu yang dari luar bumi, misalnya sinar matahari, ya. Itu semua kita sudah singgung gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya hal-hal merupakan bagian daripada sistem hidup bumi. Ya, kita ingat juga misalnya energi tak terbarukan, ya, minyak, gas bumi, batu bara, kan? Semua itu ditambah dengan yang tadi, energi baru terbarukan itu bagi saya itu komponen-komponen, elemen-elemen, bahkan organ-organ bagi keberadaan bumi ini. Sehingga itu sebetulnya menurut saya yang secara khusus itu perlu dikembangkan, tetapi jangan dilihat sebagai yang utama. Iya kan? Kita bertanya, sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu fungsinya apa? Apakah untuk menghasilkan minyak itu ataukah itu satu kehidupan bagi dirinya sendiri misalnya? Iya kan? Nah, ya, sungai itu kan proses apa ya? Dengan apa? Supaya bumi ini jangan haus, ya, mungkin harus ada air misalnya, laut segala macam. Ya. Saya terus dilihat dari sisi persebarannya tidak merata kan? Ya, maksud saya hal-hal itu memang dikembangkan, tetapi jangan menjadi tujuan utama. Ya. Kita harus kembali kepada yang saya sebut sebagai energi utama bumi. Kita selain hal-hal itu, kita sudah sebut misalnya ancaman ya, krisis energi itu kalau dalam kaitan dengan energi tak terbarukan itu, minyak, gas bumi dan batu bara ya, itu akan habis. Itu dia sebetulnya akibatnya itu seperti apa ya, soal apa iklim, terjadi perubahan sebenarnya iklim itu tidak menentu. Jadi penggunaan itu bentuk-bentuk energi itu pembakaran segala macam ini kan dia menghasilkan panas ya, belum limbah-limbah yang menghasilkan apa itu gas beracun di udara, tetapi juga panas ini dia kan tertampung, tidak ada apa ya kanal untuk keluar dari apa itu udara bumi, atmosfer, dia tidak bisa menembus, akhirnya dia tertampung, panas terus menerus. Ini disebut efek rumah kaca. Jadi kayak oven begitu, panas tidak pernah berhenti. Kita memproduksi minyak, kita lakukan pembakaran di pabrik-pabrik, mesin-mesin segala macam. Bayangkan di kota-kota itu dalam sehari berapa banyak kendaraan kan, lalu dia menghasilkan itu pembakaran ke udara berapa banyak, dia menghasilkan panas yang terkurung, dia bisa tidak ada jalan keluar, ya. Akhirnya itu kita sementara dari waktu ke waktu itu terpanggang. Nah, hal ini mendorong pada kita manusia itu sadar, lalu mulai melakukan apa itu konferensi lingkungan hidup, mulai dari Stockholm, Swedia 1972, kemudian ada dihasilkan protokol Kyoto di Kyoto, Jepang 1997, hingga Paris Agreement Paris Prancis 2015. Sebetulnya menekankan perlu adanya suatu pemahaman dan sikap baru mengenai energi. Ya, dalam hal ini perlu ada pemahaman dan sikap baru mengenai energi di planet bumi ini.
Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah kita bisa membuat satu sistem penghasil energi listrik seumur bumi? Dalam hal ini pembangkit listrik ya, seumur bumi ya. Asalkan kita bertumpu pada bumi itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya mau katakan ya, gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Kan begini. Kan gravitasi itu interaksi. Kita sebut tarik menarik antara dua benda. Dalam hal ini sebuah benda, katakanlah spidol, ketika ditarik ke atas, ya, dia katakanlah permukaan bumi, jatuh kan? Kita tinggal angkat, jatuhkanlah, angkat, jatuhkanlah. Ketika dia jatuh, bagaimana cara kita untuk menghasilkan listrik? Ya, cara kita untuk menghasilkan listrik. Saya tidak katakan sistem itu kekal atau abadi. Tetapi kalau sistem itu andaikan dia tidak rusak, maka dia bisa bertahan menghasilkan listrik terus menerus selagi bumi masih ada. Kenapa? Karena bumi sebagai bentuk dan sumber energi, ya, disertai dengan benda di permukaannya itu kan. Ketika dia jatuh menghasilkan energi, tinggal dikonversi. Bagaimana cara dikonversi? Itu kan, itu yang persoalan. Sehingga kita lihat, misalnya dia diam, dia tidak menimbulkan kebisingan, akan tetapi juga dia tidak menimbulkan polusi yang mendatangkan efek rumah kaca, tidak membuang limbah, ya katakanlah, misalnya dalam sistem motor atau mesin pembakaran dalam sistem diesel menggunakan bahan bakar minyak, ya, ini kan terjadi pembuangan polusi udara kan. Efek rumah kaca dicampur dengan segala macam racun-racun yang dibuang secara sadar atau tidak. Kita di kota ini setiap hari ada menghirup berapa CO2, iya kan, karbon dioksida kan, masuk yang kita ke dalam paru-paru misalnya. Ya mungkin bukan soal merokok, itu langsung merusak ini, tetapi coba bandingkan dengan knalpot yang sekian banyak di kendaraan itu kan. Ya hal ini sebetulnya kita kembali ke gravitasi, tidak ada membuat itu segala macam racun dan menimbulkan panas yang seperti yang terjadi dengan mesin-mesin atau sistem-sistem konvensional. Oke, yang berikut begini. Dari sisi kemerataan gravitasi itu kan, saudara ke Amerika Serikat ya, pasti akan begini, jatuh dengan kecepatan yang sama, ya kan? Mau ke mana? Ke di sini, oke, di sana, oke, dimanapun juga. Memang ada perbedaan relatif, tapi rata-rata internasional percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, ya. 9,8 meter per sekon kuadrat itu percepatan gravitasi, itu dia merata, ya. Sehingga begini, kalau kita berbicara survei, kita membaca dan mengetahui, misalnya seismik minyak ya, untuk ya mulai diawali dulu pakai alat untuk mendeteksi, mencari tahu apakah ada kandungan mineral segala macam kan. Kemudian mungkin seismik melibatkan orang begitu banyak ya, mobilisasi barang, ini kan kemahalan ya. Ya syukur-syukur kepastian bahwa ketika dibor langsung dapat minyak misalnya atau gas ya, lalu dilakukan lifting, lalu ya produksi segala macam. Tapi kalau tidak, bagaimana? Cara mensurvei ya energi bumi, yang saya sebut energi utama bumi adalah gravitasi. Cara mensurvei ada atau tidak kan? Mau mengetahui ada atau tidak sederhana. Misalnya, saudara jalan 10 meter ke depan dan angkat benda, buang ke atas. Oh jatuh. Ya di situ, di mana jatuh? Angkat sudah. Bangunlah pembangkit listrik di situ. Iya kan? Buang sesuatu ketika dia jatuh, itu sudah indikator bahwa ada energi. Kecuali ketika saudara buang sesuatu, dia melayang, tidak jatuh ke bawah, ini sulit kan, tidak ada gaya. Berarti tidak ada energi kan? Tapi selagi sebuah benda jatuh, di situ bisa dibangun sebuah pembangkit listrik.
Dan itu berarti kembali ke pertanyaan tadi. Bisa sistem itu ketika dibangun, dia akan menghasilkan energi listrik terus menerus sampai bumi ini lenyap. Ya mungkin sistem itu dia rusak, ya tinggal kan diperbaiki. Ada komponen yang perlu diganti, diperbaiki. Tetapi tekanan kita di sini adalah bahwa kita bisa menghasilkan listrik terus menerus selama bumi masih ada. Ya kan? Jadi itu dari sisi efisiensi maupun efektivitas, saya pikir gravitasi bumi, yakni interaksi antara planet bumi sendiri dengan benda di permukaan, ya, itu yang lebih, saya pikir itu lebih menjawab, ya, lebih menjawab. Maka pada kesempatan ini saya sebetulnya mau sarankan kepada semua pihak, mari kita lebih konsen pada gravitasi, khusus gravitasi benda padat. Kemarin saya ingatkan, memang pembangkit listrik tenaga air kan pada hakikatnya gravitasi, ya, sifatnya gravitasional. Akan tetapi yang saya maksud di sini benda padat, karena sungai kita tidak semua tempat ada sungai kan yang ideal untuk pembangkitan listrik, ya. Kemudian tidak semua tempat ada air terjun yang ideal, ya, bagi pembangkitan listrik. Sementara gravitasi benda padat ini kan ada di mana-mana, sembarang benda kita bisa ambil, kita bisa polakan dia, kita bisa padatkan dia, sehingga masanya menjadi besar. Lalu pada akhirnya kita bisa menggunakan itu, bisa dimanfaatkan, ya, interaksi tadi untuk membangkit listrik, menghasilkan listrik terus menerus. Benda apa saja yang bermassa sudah jelas kan bisa dipakai sebagai bahan sumber energi dalam kaitan dengan bumi itu sendiri. Jadi bumi menarik, ya sudah, kita tinggal manfaatkan. Tidak melukai kan? Kita tidak mengebor bumi itu sekian kedalaman kilometer misalnya untuk dapatkan minyak, kan tidak. Kita tidak perlu tebang terlalu banyak tumbuh-tumbuhan, tidak perlu ini, ya. Karena di mana benda jatuh, di situ bisa kita membuat pembangkit listrik. Jadi sampai kapanpun kita bisa menghasilkan energi listrik dari bumi tanpa, dalam tanda petik, tanpa melukai, ya, tanpa membuat kerusakan yang tidak perlu, ya kan? Ya, jadi saya janjikan pada ulasan sebelumnya kan, part 1 itu, part 1, bahwa kita akan memberikan bukti, ya, yang mendasar saja. Kita tidak berikan yang sudah wah begitu, tidak. Yang dasar saja, agar supaya menunjukkan logika, ya, satu logika, satu aktualisasi, ya, realisasi apa yang kita pikirkan. Ini yang saya namakan EGETS, ya, Earth Grand Energy Transformation System. Jadi sistem transformasi energi utama bumi. Dulu pernah kita pamerkan sistem seperti ini dalam satu pameran di Kota Sorong sekitar tahun 2013 silam. Kemudian tahun 2017 itu saya juga membuat ini untuk semacam pelatihan, ya, digelar 2 minggu lebih, itu 3 minggu di SMA Negeri 1 Raja Ampat di Waisai, dan kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas waktu itu yang dijabat oleh Ibu Marta Sanadi, Kepala sekolahnya Pak Jos Rumfaker, lalu melibatkan teman-teman di sana, guru-guru, ada alumni UGM, kemudian Universitas Hasanuddin, Samratulangi. Saya mendapat dukungan mereka mengajar, itu ada gaya mengajar tentang gravitasi, mengajar tentang hukum gerak Newton 1, 2, 3, kemudian kecepatan bahkan kimia elektrik, ya. Ya, kita bagi-bagi itu, sedangkan saya sendiri sebagai narasumber utama, ya, secara umum. Nah, itu nanti disertai, ya, dalam video ini akan ada, saudara melihat dokumentasinya, foto-fotonya, semuanya. Dan saya klaim bahwa itu yang pertama kali di dunia
dilakukan secara sengaja. Sebetulnya beberapa tahun sebelumnya itu sudah ada ya sistem kurang lebih sama, cuma saya katakan kita kan kalah ya dari sisi bahan-bahan dan pendanaannya, sehingga kita untuk bersaing, yaitu yang dibuat oleh Martin Rutherford dan temannya di Inggris yang sampai sekarang memang sudah diproduksi massal di Kenya ya, untuk menjawab kebutuhan listrik di sana. Sekalipun dari segi durasi itu cukup singkat, tetapi saya katakan cukup ya untuk orang bisa belajar, bisa dipakai di malam hari dan begitu ringan ya, enteng, kapan saja di mana bisa berguna ya, setiap malam ya, dia seperti itu. Saya memang ya, kita ini kalah dari sisi itu pendanaan. Misalnya mereka dalam 3 bulan 4 bulan saja sudah bisa terkumpul dana ya, bantuan kepada mereka 400 miliar kalau dirupiahkan ya, sementara kita ini sama sekali tidak. Waktu itu mungkin pemerintah Raja Ampat memang konsen dengan program yang lain, sehingga tidak sempat untuk mengalokasikan anggaran agar supaya dibuat itu. Kami membuat alat peraga untuk didistribusikan kepada sekolah-sekolah tingkat STIA paling tidak ya, supaya mereka bisa belajar itu fisika energi, secara khusus transformasi atau perubahan energi, pada akhirnya bisa membuat satu pembangkit listrik tenaga gravitasi ya, tentunya dalam perkembangan mereka nanti ke depan. Tetapi itu tidak masalah, kita akan terus menerus kita berharap agar supaya pemerintah bisa memberikan perhatian, tetapi juga pihak swasta. Ya, kembali lagi ini akan kami tunjukkan, akan saya tunjukkan prinsip kerja dasar saja ya. Jadi ini agents vertikal. Jadi sesuai dengan vektor gravitasi. Jadi dia bergerak dari atas ke bawah, dari ketinggian satu ke ketinggian yang lain, ketinggian sekian sentimeter ke ketinggian 0. Ya, jadi nanti saudara lihat di video itu. Lalu kita juga butuh waktu dan segala macam ya, untuk bisa membuat jalan penghasil energi ya, dengan itu bagaimana mengubah gravitasi menjadi listrik. Ya, saya pikir begitu, dan kita akan menyaksikan video bagaimana agents itu jalan penghasil energi ya, tapi kita pakai agents sistem transformasi energi utama bumi ya. Kita gunakan itu sebagai satu pembuktian. Ya, demikian. Selamat menyaksikan. Baik saudara, inilah sistem agentsnya, Grand Energy Transformation System, yakni sistem transformasi energi utama bumi yang kita terapkan sebagai pembangkit listrik tenaga gravitasi sangat mini ya, kecil sekali, sebagai jalan vertikal penghasil energi, nama ini listrik. Baik, kita akan lihat komponen-komponennya ya. Ini sistem keseluruhan, kita akan lihat komponen-komponennya. Ya, kita mulai dengan velg sepeda. Ini velg sepeda kita jadikan ya sebagai puli ya, dengan perbandingan ya atau rasio ya, itu jari-jari kurang lebih 20 cm ya, sehingga keliling lingkarannya itu sekitar 120 cm. Oke, itu puli satu. Yang kedua, puli ini kita pasang pada kepala sinkronus motor ya. Puli ini dia kurang lebih ya, keliling lingkarannya itu sekitar 35 cm ya. Oke.
sinkronus motor ini, ya, dinamo ini, dia arus listrik AC 220 sampai 240 volt, berdaya 4 watt dengan putaran 5/6 revolusi per menit. Jadi putarannya sangat lambat karena di dalamnya itu terdapat 3 komponen atau 3 percepatan, yaitu dari gear besar ke kecil, kemudian besar ke kecil, sehingga satu gerak di luar saja pada puli ini sudah bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 25 putaran per detik, sehingga kurang lebih 1.500 putaran per menit, ya. Oke, sekarang kita lihat ini, yaitu fumble, ya. Ini sebagai apa itu, transmitter gaya yang gravitasi, ya, dari kaitan puli besar dengan puli kecil kepala generator atau motor tadi, ya. Ini apa ini? Gear, ya, gear kecil yang biasanya dipasang di bagian belakang sepeda itu kan, ya, kita pakai untuk itu. Kita kaitkan rantai, ya, ini rantai sepeda juga, ya. Oke. Pada ujung rantai ini di bagian bawah kita lihat ember atau wadah yang nantinya kita itu dimuati dengan sembarangan benda di sekitar kita, berupa tanah, ya, batu, kayu, jenis logam besi, kemudian kertas, apa saja yang bisa kita masukkan. Kurang lebih nanti total masanya itu 10 kg, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini 2 buah lampu LED, ya. 2 buah lampu LED, ya. Ada apa? Saklar, kan? Nah, ini sebentar tinggal switch on, kita onkan dia, hidupkan dia, ya. Nah, seperti itu. Ini masing-masing kurang lebih berdaya 1 watt, sehingga tidak melampaui kapasitas daya dinamo atau motor tadi, ya. Itu kan 4 watt. Kita gunakan, ya, sekitar 2 watt saja, ya. Dan ini memang tidak, ya, maksimal, ya. Tegangan juga saya pikir tidak maksimal. Arus atau ampere, jumlah ampernya juga tidak terlalu besar, sehingga daya listrik juga mungkin tidak terlalu besar. Tetapi ini sebagai satu pembuktian semata-mata bahwa gravitasi bisa menghasilkan listrik, ya. Tinggal perencanaan sistem. Oke, lampu ini akan kita kaitkan, ya, kita colok ke terminal, ya. Oke, 2 lampu colok ke terminal. Terminal ini kan, ya, melalui kabel, ya, berhubungan dengan motor tadi, ya, atau generator tadi. Baik, mari kita lihat bahwa wadah ini diisi, ya, dengan sembarang benda yang ada tanah. Silakan baca, ambil gambar. Oke. Pak Caki yang akan, Ini tanah. ya, itu tanah, ya.
Ya, tanah ini diambil ya dari sore di sekitar gedung ini. Cukup berapa ya? Ada batu kah? Ada. Ya, ini batu. Batu juga diambil di sekitar bangunan ini. Ada kayu. Oke, penggalan kayu. Ya, kita baik. Terus saya di sebelah sana. Ya, oke. Ya, apalagi ada kertas, keluarkan paku-paku itu besi-besi kan. Kita lihat paku lagi. Oke, paku sana. Nah, itu ya kertas juga kertas. Mau tambah apa? Penghapus, spidol, tahu saja. Oke. Jadi ya sembarang benda ya di sekitar kita. Untuk nanti sebentar kan diangkat, terjadi interaksi tarik menarik bumi yang menarik ke bawah. Ya. Terjadi percepatan oleh gravitasi bumi. Oke. Saya pikir ya itu total massa yang di wadah itu ditambah dengan wadah itu sendiri kurang lebih 10 kg ya. 10 kg. Oke. Ya. Mari kita saksikan. Kita saksikan. Saya akan menarik ini ya. Ya, tinggi maksimum ini sekitar 150 cm ya. Kalau dihitung dari dasar wadah ini ke permukaan bumi ya, kurang lebih 150 cm, 1,5 meter ya. Ya. Jadi setelah diangkat sekarang dilepaskan untuk kita lihat bagaimana gaya gerak listrik itu. Pada akhirnya ya terjadi konversi. Lalu lampu ini bisa menyala. Lampu kita jadikan sebagai indikator bahwa kita bisa mengubah gaya gravitasi menjadi energi listrik ya, yang menghasilkan terang ya, cahaya. Ya, mari kita saksikan. Menyala ya. Setelah dilepas, ternyata kan menyala ya. Coba kita tahan sebentar, kita tahan sedikit, kan mati. Iya kan? Nah, dilepaskan kembali, kan menyala. Kita bisa matikan ini, lihat nyala di sana, ya. Kita bisa matikan ini, lihat nyala sini, ya kan? Dua-duanya nyala. Coba matikan tuh lampu ruangan ini. Ya, kita lihat terang ya. Ada nyala kan? Ya, lagi matikan. Ya, ternyata kita bisa hasilkan listrik ya dari gravitasi bumi. Ya, ini nyata ya. Ini nyata. Oke. Demikian. Terima kasih.